Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara gemuruh yang tak pernah terdengar sebelumnya membangunkan warga Israel Utara pada pukul 2.17 dini hari. Langit yang biasanya gelap mendadak berubah menjadi merah menyala, seperti diselimuti api raksasa. Gunung Hermon, yang selama ribuan tahun dianggap tidur dan hanya menjadi destinasi wisata salju, tiba-tiba memuntahkan awan panas dan lahar membara dalam hitungan menit. Getaran dahsyat terasa hingga radius ratusan kilometer. Rumah-rumah di kota kecil Majdal Syams berderak, jendela-jendela pecah, dan alarm mobil meraung bersahutan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan puncaknya, Gunung Hermon menyimpan tekanan magma mematikan yang telah menumpuk selama berabad-abad. Seorang saksi mata, Avi Cohen, yang tinggal di kaki gunung, menceritakan dengan napas terengah, "Langit seperti terbuka, saya melihat semburan api setinggi gedung-gedung di Tel Aviv. Udara panas membakar kulit meski saya berada beberapa kilometer jauhnya." Tim vulkanologi yang biasanya memantau aktivitas tektonik di wilayah tersebut pun terkejut. Tidak ada tanda-tanda signifikan beberapa hari sebelumnya. Sirene darurat baru mulai berbunyi 5 menit setelah letusan awal, waktu yang terlalu singkat untuk ribuan penduduk di 3 kota yang berada di jalur awan panas. Di pusat kendali bencana, layar-layar monitor menampilkan gambar satelit yang mengerikan. Semburan abu menjulang setinggi 20 km, menutup seluruh wilayah perbatasan utara. Petugas segera mengumumkan status darurat nasional. Namun bencana ini bergerak terlalu cepat. Lahar yang mengalir dengan kecepatan hampir 80 km per jam melumat apa saja di depannya. Rumah, jalan raya, bahkan kendaraan militer yang sedang berpatroli. 3 kota yang berada paling dekat dengan kawah, Kiryat Shmona, Metula, dan Al-Gajar, secara harfiah lenyap dari peta hanya dalam waktu 40 menit. Yang lebih mengerikan, para ahli memperingatkan bahwa ini mungkin baru fase pertama letusan. Dan aktivitas seismik menunjukkan potensi longsoran besar yang bisa memicu tsunami. Di sirene peringatan yang meraung di seluruh Israel Utara membuat jutaan orang terbangun dalam kepanikan. Jalan-jalan utama menuju selatan dipenuhi kendaraan yang berdesakan, klakson bersahutan, dan teriakan orang-orang yang mencari anggota keluarga mereka. Lampu-lampu jalan berpendar temaram di tengah langit yang kini gelap karena abu vulkanik menutupi cahaya bulan. Di Tel Aviv, siaran televisi nasional memutuskan semua program untuk menayangkan breaking news secara non-stop. Presenter berita, dengan wajah pucat dan suara bergetar, mengumumkan angka korban sementara. Puluhan ribu orang diperkirakan tewas hanya dalam 2 jam pertama sejak letusan. Gambar-gambar dari helikopter menunjukkan pemandangan yang sulit dipercaya. 3 kota yang sebelumnya ramai, kini hanyalah hamparan abu panas dan puing-puing yang terbakar. Rumah sakit di seluruh negeri penuh sesak. Para korban yang selamat datang dengan luka bakar parah, sesak napas akibat menghirup abu, dan trauma mendalam. Tim medis militer dikerahkan, namun banyak rute terputus karena jalan raya tertimbun material vulkanik. Sementara itu, Perdana Menteri menggelar rapat darurat di bunker bawah tanah Yerusalem. Informasi dari Badan Geologi Israel menunjukkan bahwa kantong magma di bawah Gunung Hermon belum sepenuhnya melepaskan tekanannya. Artinya, letusan susulan berpotensi lebih besar daripada yang pertama. Di media sosial, unggahan warga yang sempat merekam momen awal bencana menyebar luas. Video singkat menunjukkan bola api raksasa memuntahkan batu pijar yang menghujani pemukiman. Di latar belakang, terdengar jeritan dan tangisan. #PrayForIsrael dan Hermon Eruption menjadi trending global dalam hitungan menit. Di tengah semua itu, pasukan penyelamat menghadapi dilema. Tetap melanjutkan evakuasi di zona merah yang berbahaya, atau mundur demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Namun bagi banyak relawan, terutama mereka yang kehilangan keluarga di kaki gunung, mundur bukanlah pilihan. Mereka tahu setiap detik berarti, karena di balik kepulan abu di puncak Hermon, suara gemuruh kembali terdengar, tanda bahwa neraka kedua mungkin segera dimulai. Tanda ibu jari ke atas berkulit cerah sedang bagian 3, neraka susulan pukul 5.42 pagi.
tanah kembali bergetar hebat. Sirene darurat meraung lebih keras dari sebelumnya, memotong keheningan mencekam yang sempat terjadi beberapa jam. Dari kejauhan, puncak Gunung Hermon tampak berdenyut-denyut, mengeluarkan kilatan cahaya merah menyala seperti jantung raksasa yang memompa api. Para ahli vulkanologi yang memantau dari pos pengamatan di luar zona merah langsung memberi peringatan, letusan susulan akan lebih besar. Benar saja, dalam waktu kurang dari 2 menit, ledakan kedua mengguncang seluruh wilayah. Suaranya begitu dahsyat, membuat kaca gedung pencakar langit di Haifa pecah, meski jaraknya lebih dari 80 km dari pusat letusan. Kolom abu dan gas panas menjulang setinggi 25 km, menyelimuti langit Israel Utara hingga ke Lebanon dan Suriah. Gelombang kejut menghantam permukaan Laut Tengah, memicu ombak besar yang menghantam pelabuhan kecil di Naharia. Beberapa kapal nelayan terbalik, dan pelabuhan penuh dengan puing-puing. Di darat, hujan lumpur panas mengguyur pemukiman-pemukiman yang tadinya dianggap aman. Banyak yang terjebak di dalam rumah karena abu panas membuat udara sulit dihirup. Petugas pemadam kebakaran dan pasukan penyelamat mencoba masuk ke daerah yang terdampak, namun visibilitas hanya sekitar 2 meter. Masker oksigen mereka tak mampu menahan panas ekstrim yang mencapai lebih dari 300 derajat di beberapa titik. Pukul 7.15 pagi, peringatan terburuk yang dikhawatirkan para ahli akhirnya menjadi kenyataan. Retakan besar di sisi barat Gunung Hermon semakin melebar. Kamera drone yang dikirim tim militer memperlihatkan dinding batu setinggi ratusan meter mulai runtuh, meluncur dengan kecepatan yang mustahil dihindari. Longsoran ini menghantam bendungan dan dengan kekuatan setara ledakan bom besar. Dalam sekejap, air dalam jumlah luar biasa meluap keluar, membentuk gelombang lumpur bercampur puing-puing pohon, batu, dan sisa-sisa bangunan. Arus hitam kecoklatan itu melaju seperti monster, menghantam desa-desa di bawahnya. Rumah-rumah kayu terangkat dari pondasinya, mobil-mobil terseret seperti mainan, dan tiang listrik patah berjatuhan memercikan api. Warga yang sedang mencoba mengungsi lewat jalan utama tak menyangka jalur itu menjadi lintasan air bah. Banyak yang terjebak di dalam kendaraan mereka. Helikopter penyelamat berusaha mengangkat korban dengan tali. Namun jarak pandang buruk dan kecepatan arus membuat operasi hampir mustahil. Di pos komando darurat di Safed, layar monitor memperlihatkan peta evakuasi yang kini tak lagi relevan. Jalur-jalur aman telah terputus, dan ratusan ribu orang di Israel Utara kini terisolasi tanpa pasokan air bersih, listrik, atau komunikasi. Beberapa tim penyelamat memutuskan menggunakan rute melingkar melalui Lebanon Selatan demi mencapai desa-desa yang terjebak. Meskipun risiko serangan di wilayah perbatasan tetap ada. Saksi mata, seorang petani bernama Yosef dari desa Dafna, menceritakan dengan mata kosong, "Saya hanya sempat mendengar suara seperti jet terbang rendah, lalu semua menjadi gelap. Ketika sadar, rumah saya sudah hanyut, dan keluarga saya entah di mana." Sementara itu, para ilmuwan memperingatkan fenomena berbahaya lain. Lahar yang mengalir dari Gunung Hermon kini bertemu dengan air dari bendungan, membentuk banjir lahar yang jauh lebih mematikan. Campuran ini bisa membakar sekaligus menghanyutkan apapun yang dilaluinya, dan di kejauhan, puncak Hermon masih memuntahkan api, seakan memberi isyarat bahwa amarahnya belum selesai. Bagian 5, Israel terbelah hari itu. Israel seperti negara yang terbagi dua. Wilayah utara yang biasanya menjadi pusat pertanian, wisata, dan kehidupan damai kini berubah menjadi zona kematian. Dari udara, perbedaan itu begitu jelas. Di selatan, kota-kota masih menyala dengan lampu pagi, sementara di utara, hamparan abu, lahar, dan banjir lumpur menutup segala warna kehidupan. Pemerintah mengumumkan status lockdown penuh di seluruh wilayah utara Galilea. Militer dikerahkan tidak hanya untuk membantu evakuasi, tetapi juga menjaga ketertiban, karena mulai terdengar kabar penjarahan di kota-kota yang ditinggalkan penduduknya. Pasokan bahan bakar, air minum, dan makanan mulai langka di Yerusalem,
Parlemen mengadakan sidang darurat yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Perdana Menteri, dengan wajah pucat dan suara bergetar, mengumumkan jumlah korban sementara. Lebih dari 65.000 orang dipastikan tewas, puluhan ribu hilang, dan ratusan ribu lainnya mengungsi. Kita sedang menghadapi bencana terbesar dalam sejarah bangsa ini, katanya. Bantuan internasional mulai berdatangan. Pesawat kargo dari Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa negara Arab mendarat di Bandara Ben Gurion membawa tenda darurat, obat-obatan, serta tim SAR berpengalaman. Meski begitu, distribusi bantuan terhambat karena banyak jalan tertutup material vulkanik setebal beberapa meter. Di tengah semua itu, kabar mengerikan datang dari para peneliti gunung api. Peta geologi baru menunjukkan bahwa letusan Gunung Hermon telah membuka serangkaian retakan bawah tanah yang memanjang hingga ke pesisir Laut Tengah. Tekanan magma yang tersisa masih sangat tinggi, dan mereka memperkirakan satu letusan besar lagi bisa terjadi dalam 48 jam ke depan. Sementara di kamp-kamp pengungsian, para penyintas duduk termenung, menatap kosong ke arah utara yang kini hanyalah lautan asap. Banyak yang tak tahu apakah rumah mereka masih berdiri atau sudah hilang. Dan di kejauhan, suara gemuruh halus kembali terdengar, menggetarkan tanah di bawah kaki mereka.